Shalom, salam kemenangan buat kita semua, haleluya. Hari ini kita bersuka cita sebab kita boleh merayakan hari di mana Tuhan telah mengorbankan dirinya dan dia telah bangkit bagi saya dan saudara, sehingga kemenangan menjadi bagian kita, amin. Kita bersuka cita buat semua yang Tuhan telah kerjakan, karena semuanya telah diselesaikan di kayu salib. Kemenangan menjadi bagian kita. Yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, bahkan yang lemah iman dikuatkan hari ini. Sebab itu kita penuh dengan sukacita, mulut kita penuh dengan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, mari tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua hal yang Tuhan boleh kerjakan, bahkan pengorbanan Tuhan yang Tuhan boleh lakukan bagi kami semua, sehingga kami boleh mengalami Tuhan, mengalami kemenangan yang daripadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini Tuhan, sama-sama kami datang mengagungkan, sama-sama kami datang membawa sukacita, membawa pengagungan di hadapan-Mu, karena Engkau telah melakukannya atas setiap kehidupan kami. Biari Bapa, biar urapan kuasa Tuhan menjadi bagian kami. Sukacita surga memenuhi setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Hadirat Tuhan mencengkram kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau, bahkan menikmati Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau beracara bagi kami, dan Engkau berkarya bagi kami, melakukan keajaiban-Mu, menyatakan jawaban-Mu bagi setiap pribadi-pribadi kami. Kami mengucap syukur, dan kami bawa ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami bawa yang terbaik di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita mendatangi di hadirat Tuhan. Kita mau mempersembahkan segenap hidup kita di hadirat Tuhan. Oh, haleluya. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita mengatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari menyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata. Ya, katakan darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa. We thank you Lord, terima kasih Tuhan. Indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama buat Tuhan, kita menyatakan pujian ini, menyatakan rasa syukur kita di hadirat Tuhan, sebab semua yang Tuhan boleh beri bagi kita. Sungguh
besar setiamu. Yes Lord, amen. Nyata panjang hidup, darahmu telah layak kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya bagimu segala puji, amin, dan kemuliaan. Mari sama-sama Allah Tuhan, kita mau katakan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, haleluya, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan, haleluya, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Mari nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran
selamanya. Sebab tidak ada tempat yang paling indah selain di hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada tempat yang terbaik selain kami berada dalam naungan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur punya Bapa, punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Engkau yang telah berkorban bagi kami. Engkau yang telah menyerahkan segalanya bagi kami, sehingga kami layak memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan menjadi bagian kami, karena Engkau hidup bagi kami Tuhan. Kami percaya ada urapan baru bagi kami. Ada kemenangan menjadi bagian kami, karena Engkau hidup. Engkau hidup bagi kami. Oh, Jesus. Sebab Engkau hidup. Syarala pasar tanaya manalambo. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami tidak perlu takut dengan apapun. Kami tidak perlu takut sebab Engkau ada, Engkau hidup bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup ada sebab Dia hidup. Sebab Dia tak gentar, ku tak karena ku tak Dia pegang hari hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia hidup, hari esok ada hari. Oh, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Haleluya, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi dengan iman kita mau katakan sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Ada hari esok, ada hari esok. Oh, sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari hidup jadi berarti, jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari dengan setengah suara katakan sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Menyatakan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Sebab Yesus hidup. Kami tidak perlu takut sebab Engkau bersama kami Tuhan.
Oh, haleluya. Karena ku tahu ini iman kami Tuhan. Oh, enggak. Haleluya. Oh Tuhan. Lagi sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, ada hari esok. Amin. Sebab Yesus. Oh, ku tak gentar karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Sekali lagi katakan dengan iman, sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Ada hari, amin, haleluya. Sebab Yesus, ku tak gentar, ku tak gentar, amin, karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan sumber kemenangan. Tepuk tangan buat Bapa, buat Raja. Haleluya. Sebab dia hidup, dia memberikan kemenangan bagi gerejanya. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk pengorbananmu. Kami tak perlu gentar, kami tak perlu khawatir, sebab Engkau yang memegang hari esok Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kemenangan sudah menjadi bagian kami Tuhan. Sukacitamu memenuhi setiap kami Tuhan. Dan mulut kami penuh dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang bersukacita dan bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Saudara boleh bangkit berdiri, keluar dari kursimu. Saudara boleh memuliakan Tuhan. Saudara bisa bersukacita, mengompak bagi Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena saya percaya ada kuasa di balik puji-pujian. Ketika kita bersorak, ketika kita memuliakan Tuhan, maka setiap yang sakit akan disembuhkan, setiap yang lemah akan dikuatkan. Dan hari ini adalah hari kelepasan, hari ini adalah hari kemenangan buat saya dan saudara. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang
saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan, berdiri, amin. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian, pujian, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Lagi jemaat saja katakan keselamatan, keselamatan Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian, pujian, haleluya, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya. Sebab segala kemuliaan layak kita persembahkan hanya bagi Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Izinkan Tuhan melihat setiap keberadaan setiap kita, dan izinkan Dia bicara untuk membentuk setiap saya dan saudara, untuk menjadi bejana yang indah, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada
harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, haleluya, Jesus. Mari sama-sama kita mengatakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, oh, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, haleluya. Biarlah kata demi kata dalam lirik pujian ini menjadi seruan hati kita di hadapan Tuhan, menjadi satu komitmen kita di hadapan Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup, dalam setiap panggilan kita, menggenapi setiap kebenaran Tuhan, menggenapi setiap firman Tuhan dalam semua area hidupan kita, terus membawa nama Tuhan dipermuliakan. Mari angkat tinggi kedua tanganmu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, oh, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Dengan lembut
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, yes Lord, kehendakmu ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, amin. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan. Sekali lagi katakan, mengiringmu seumur hidupku, oh masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya. Jadikan kami Tuhan bejana yang memuliakanmu. Jadikan kami Tuhan menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Mau jadi sepertimu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang terbaik bagi kami, Kau yang terbaik. Kiraya baseraya naramo, shirala batakaraya basandaraya. Oh Jesus, Jesus, ku mau jadi sepertimu. Kiara lama syara lama takara masya, ira lama yara lama shikara lama, ira lama syatara lama lama yara, oraya masandara yara lama yara, ira lama shikara lama yara lama, ira lama shikara lama yara. Biar apa yang menjadi ungkapan kami lewat pujian ini, kami diberi kemampuan untuk melaksanakannya Tuhan. Kiraya pasyekara namanya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Bentuklah seperti yang Kau mau Tuhan. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Sherala batakara basandara labaya, irala laba sherala batakaya laba, inaraya laba shikara labaya laba. Oh Jesus, biar kehendak-Mu jadi, biar kehendak-Mu jadi atas kami. Oh,
Thank you Lord. Makasih Tuhan. Biar Allah mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau. Biar kami menjadi gereja-Mu yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab itu bahwa kami semakin melekat dengan hati-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk semakin mencintai kebenaran. Bahwa kami untuk selalu menghidupi kebenaran-Mu dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Saat ini biar Engkau bicara buat kami. Arahkan kami Tuhan dengan kebenaran-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah arah bagi kami. Bentuk seperti yang Engkau mau, bentuk seperti yang Engkau ingini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siapkan tempat yang terbaik untuk ditaburi lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima berkat firman Tuhan. Mari yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita ada di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini biarlah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, benar-benar hidup dalam kebangkitan Tuhan. Amin. Karena itu biarlah perhatikan kehidupan kerohanian kita. Perhatikan apa yang kita boleh lakukan di dalam kekristenan iman kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita akan boleh menerima firman yang akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Selamat menikmati akan kebenaran firman Tuhan di dalam roh kita, sehingga tubuh jiwa roh kita terus disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan kita percaya bahwa kuasa kebangkitannya akan mengalir dan akan memenuhi kehidupan kita. Bapak yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami tetap boleh beribadah meski masih secara online, tetapi kami percaya hadirat Tuhan senantiasa nyata dan mengalir, memberkati, mengurapi kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa berlimpah-limpah, kami serahkan kehidupan kami dan kami percaya Tuhan, biarlah firman Tuhan akan menjadi rema, menjadi benih yang akan tertanam dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran pasal yang ke-32. Kita masih terus belajar untuk hidup dalam belas kasihan dan juga kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati apa yang terbaik dari karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan tokohnya yang sudah sering saya katakan yaitu di tokoh Alkitabnya adalah Musa ya. Mari kita akan buka dalam Keluaran 32 ayat yang pertama. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, marilah Harun, mari buatlah untuk kami Allah, yaitu A-nya kecil ya Bapak Ibu, ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di dalam firman Allah yang hidup,
Kalau di situ dikatakan bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu kalau dalam firman Allah yang hidup atau terjemahan yang lain dikatakan bahwa Musa belum saatnya turun, atau bukan berarti bahwa keinginan Musa untuk mengundur-undurkan diri atau memperlama atau memperlambat untuk dia turun dari Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, dan saat itu hadiratnya begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu Musa ada di Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan dan diberikan loh hukum itu, dan luar biasa memang Bapak Ibu. Kalau Anda sudah pernah sempat ke daerah sana atau ke Gunung Sinai, mendaki Gunung Sinai, itu perjalanannya luar biasa. Pada waktu itu saya hampir saja tidak kuat, tetapi karena ada guide yang mendukung saya dan juga ada saudara-saudara yang mendukung saya juga, yang terus sampai akhirnya bisa naik sampai ke atas Gunung Sinai. Wah, itu perjuangan yang luar biasa, berbatu dan licin dan perlu stamina yang luar biasa. Nah, tetapi Musa di sini karena dia selalu rindu untuk hidup dalam hadirat Tuhan atau rindu untuk bertemu dengan Tuhan, dia selalu dengan roh yang menyala-nyala, dia selalu dengan semangat yang luar biasa bertemu dengan Tuhan di atas gunung. Dan disitulah Musa menerima loh hukum itu, ya, kedua loh hukum itu yang akhirnya menjadi perintah buat orang-orang Israel. Tetapi kita nggak akan bahas itu, tetapi kita bahas bagaimana bahwa keadaan bangsa Israel di situ dengan kepemimpinan Musa. Ya, kita akan bandingkan terlebih dahulu juga bagaimana bahwa Musa benar-benar adalah orang yang selalu rindu untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Musa adalah orang yang selalu rindu untuk selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus kerjakan untuk memimpin bangsa Israel. Dan kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang bagaimana. Dan oleh karena itu banyak sekali peraturan-peraturan yang harus ditetapkan sehingga menjadi ketetapan-ketetapan hukum untuk memimpin bangsa Israel ini atau untuk mengatur bangsa Israel ini, sehingga Musa boleh melakukannya dengan baik. Nah, kita tahu bahwa bagaimana Musa selalu hidup dalam sebuah spiritual yang benar-benar melekat kepada Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan dan juga dari apa yang sudah saya sampaikan beberapa bulan ini, bagaimana bahwa kita tahu bahwa Musa adalah orang yang menerima belas kasihan dari Tuhan, kemurahan hati yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena Musa adalah orang yang selalu mau hidup dekat dengan Tuhan. Musa adalah orang yang selalu hidup dengan kondisi kerohanian yang selalu dia jaga. Meskipun kita membaca bahwa setelah peristiwa di dalam Keluaran 32 ini terjadi, maka Musa dengan sangat marah dan akhirnya membanting dari kedua loh hukum itu, ya, akhirnya terpecah gitu ya. Dan juga ada di bagian yang lain juga Musa akhirnya memukulkan tongkat ke gunung batu sehingga keluar air, meskipun Tuhan hanya berfirman bahwa katakan saja gitu ya. Itu menjadi sebuah akibat dampak sehingga Tuhan katakan bahwa engkau tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan, hanya melihatnya dari jauh itu. Tetapi banyak sekali bagaimana bahwa Musa adalah orang yang benar-benar menerima belas kasihan dan hadirat Tuhan dan kemurahan Tuhan, karena dia selalu hidup dalam hadirat Tuhan, karena dia selalu menjaga spiritualnya, kerohaniannya di dalam kehidupannya untuk selalu mempunyai sebuah kerohanian yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini juga harus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang ada pada saat-saat ini yang masih ada di masa-masa pandemi ini, ya Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita tahu bagaimana bahwa mungkin banyak orang yang terus berjuang dengan segala kehidupan perekonomiannya, berjuang dengan segala mungkin kebutuhannya atau mungkin usaha pekerjaan, atau juga ada yang dengan kekuatan kesehatannya, bagaimana dia mungkin terpapar atau mungkin reaktif, atau mungkin orang tanpa gejala dan segala macam. Dan puji Tuhan juga saat ini sudah mulai diberikan vaksin, dan vaksin sudah mulai ada di masyarakat, lansia atau mungkin masih aparat-aparat atau pemerintahan, ya, pegawai-pegawai, guru-guru dan segala macam, tokoh-tokoh agama, termasuk kami tokoh-tokoh agama atau pemuka agama, kami sudah menerima vaksin, dan saya sendiri pribadi sudah menerima
sebanyak 2 kali, jadi sudah lengkap gitu ya. Tetapi tetap bahwa harus tetap protokol ya, 3M, dan juga kita terus berdoa minta tutup bungkus pagar perlindungan daripada Tuhan, karena itu yang selalu kita utamakan, yang selalu kita perlukan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali bahwa bagaimana bahwa kita harus menjaga keadaan kondisi spiritual kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang selalu tahu bahwa perlindungan dan juga pemeliharaan serta anugerah itu berasalnya daripada Tuhan. Maka kita harus menyadari bahwa semuanya itu hanya berasal daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, mari Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya yang harus kita kerjakan dengan spiritual kita. Makanya saya berikan sebuah tema, yaitu be careful with your spiritual. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Musa selalu ada di dalam hadirat Tuhan, tetapi ada sebuah kontradiksi, yaitu bangsa Israel yang pada waktu dia menanti-nantikan Musa nggak turun-turun, akhirnya mereka yaitu bangsa Israel jatuh dalam sebuah kerohanian yang tidak bagus, yang tidak baik. Nah, artinya tadi yang dikatakan tadi di dalam ayat yang pertama dari Keluaran pasal yang ke-32 dikatakan kepada Harun, mari buatlah untuk kami ilah, yaitu ya, kalau Anda lihat di dalam Alkitab itu dikatakan Allah atau A-nya kecil. Marilah buatkan kami Allah gitu ya, atau berhala untuk memimpin atau untuk berada di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan mereka katakan, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat selanjutnya, nanti saya akan bahas juga. Saya akan bacakan Bapak Ibu bahwa dikatakan seperti ini ayat yang keempat. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tunggangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu. Dan perhatikan kata-kata ini, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Begitu jahatnya, begitu bebalnya, begitu satu prasangka pikiran yang bagaimana ya Bapak Ibu, yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Keadaan spiritual yang sangat-sangat menyedihkan, bagaimana mereka sudah merasakan tuntunan Tuhan, yaitu Yahweh, yaitu Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dan mereka mengalami mujizat demi mujizat, mengalami peperangan-peperangan yang mereka boleh menangkan oleh karena penyertaan Tuhan, yaitu oleh karena penyertaan Yahweh atau Yahweh itu sendiri. Tetapi mereka setelah membuat ilah, setelah membuat berhala, mereka katakan inilah Allahmu. Wah, itu sesuatu hal yang mungkin bagi orang secara kesadaran penuh, yang seperti mungkin saat ini Bapak Ibu sedang beribadah, kita akan katakan, wah itu jahatnya begitu luar biasa. Kalau ada orang secara manusia saja ya Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa yang menolong orang itu adalah seseorang, orang lain, lalu dia katakan orang lain yang menolong dia, wah itu kalau kedengaran sama yang orang tersebut, kalau dia nggak ada dalam satu kondisi kerohanian yang takut akan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh, maka pasti dia akan sakit hati gitu kan, ada akar kepahitan. Makanya kita sebagai orang Kristen harus menghilangkan hal itu, meskipun memang semuanya kadang-kala ada orang-orang yang merasa ingin dianggap gitu ya, dalam tanda petik. Tetapi mari Bapak Ibu, bahwa semuanya memang untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu kita kerjakan, kebaikan itu oleh karena anugerah dan juga kasih karunia Tuhan gitu ya. Tetapi di sini dikatakan bagaimana mereka membandingkan atau menggantikan Tuhan
Yahweh yang mereka sudah rasakan dalam kehidupan mereka, menuntun sampai keluar dari tanah Mesir. Tetapi pada saat mereka membuat ilah, membuat berhala, mereka katakan inilah Allahmu. Wah, itu spiritual yang mungkin dari atas langsung turun gitu ya, sehingga ada suatu keadaan yang bagaimana bahwa bangsa Israel ini menggantikan Tuhan, menggantikan YHWH, menggantikan kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas Eye Asher Eye, yaitu aku adalah aku gitu ya, yang kalau Bapak Ibu belum melihatnya atau menontonnya, mendengarnya, Anda Bapak Ibu bisa buka link dari GSI Kasih Karunia dan Anda bisa cari khotbah yang berjudulkan yang bertemakan Asher ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana di sini bangsa Israel mulai masuk dalam sebuah penyembahan berhala. Makanya dikatakan tadi setelah ayat yang keempat, ayat yang kelima, mereka mulai bersorak-sorai, mereka mulai mengadakan, bahkan dikatakan besok hari raya bagi Tuhan gitu ya, besok suatu hari raya, dan mereka bersukaria oleh karena ada berhala atau oleh karena ada ilah yang menggantikan Tuhan atau yang menggantikan YHWH tadi. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih yang harus kita jaga, apa yang harus kita hati-hati sehingga kita ada dalam sebuah keadaan spiritual yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita masih tetap ada dalam satu spirit yang benar-benar spirit yang luar biasa yang ada dalam kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu yang pertama Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya sharingkan adalah seperti ini. Kepada siapa Anda minta petunjuk atau bergaul dengan siapa? Be careful itu ya. Kalau tadi temanya adalah be careful with your spiritual, maka apa sih yang harus kita hati-hati? Be careful tentang apa? Yang pertama, be careful kepada siapa Anda minta petunjuk atau bergaul dengan siapa. Dengan saat-saat ini, yaitu masa-masa pandemi saat ini, mungkin banyak orang yang akan bertanya, banyak orang yang akan bingung dengan segala yang mereka hadapi. Dan kalau orang Kristen juga ada dalam satu situasi yang seperti itu, maka kita juga harus berhati-hati dengan siapa atau kepada siapa kita bergaul dan juga meminta nasihat atau petunjuk. Karena tadi orang-orang Israel pada waktu mereka minta petunjuk kepada Harun, atau sebenarnya lebih kepada memaksa Harun untuk membuat ilah atau membuat Allah yang menggantikan Tuhan itu sendiri, akhirnya mereka mendesak Harun dan akhirnya Harun menyetujui, karena akhirnya juga Harun yang meminta supaya mereka mengumpulkan barang-barang emas untuk menjadi sebuah patung tuangan ya. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu mungkin saat-saat ini doa-doa Anda belum dijawab, atau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sedang Anda hadapi, tetapi tetap percaya bahwa kepada siapa dan bergaul dengan siapa Anda harus benar-benar berhati-hati. Karena pada waktu Anda bergaul dan minta petunjuk kepada Tuhan, maka Anda akan mendapatkan jalan yang akan diberikan, jalan yang seturut dengan kehendak dan rencananya. Karena itu Bapak Ibu, bukan masalah cepat atau lambatnya untuk kita menerima jawaban, tetapi bagaimana kita benar-benar tahu bahwa ada pengharapan yang baru senantiasa kalau kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita minta petunjuk hikmat daripada Tuhan, biarlah hikmatnya itu yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, bukan juga semata-mata karena keinginan manusia. Seperti bangsa Israel tadi, hanya keinginan mereka untuk ada patung tuangan atau untuk ada berhala, untuk ada ilah. Bukan hanya semata-mata keinginan kita sebenarnya. Pada waktu kita ingin menerima sebuah jawaban doa, ingin menerima sebuah proses yang cepat, sebenarnya bukan hanya keinginan semata-mata kita, tetapi bagaimana kita harus memadankan, berpadanan dengan kehendak Tuhan, berpadanan dengan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Dan juga
Janganlah menggantikan posisi standar Tuhan dengan sesuatu yang berasal dari manusia, atau sesuatu yang kelihatannya mungkin masuk akal, atau mungkin secara jasmani lebih terlihat, lebih nyata, tetapi padahal sebenarnya semuanya tidak menghasilkan sesuatu kekekalan. Karena itu mari Bapak Ibu kita pahami bahwa sukacita, sukaria yang diperoleh dari bangsa Israel tadi, yang mereka berpesta pora, yang mereka bersama-sama ada dalam satu kehidupan yang mungkin seakan-akan mereka menerima sesuatu yang baru, padahal itu sebenarnya bukan datangnya dari Tuhan. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kehidupan kita ini, mari kita tahu bahwa kepada siapa kita minta petunjuk, kepada siapa kita bergaul. Hari-hari ini Anda dan saya harus lebih banyak minta petunjuk kepada Tuhan, minta hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan di masa-masa saat ini. Mungkin Anda yang bergumul, mungkin mulai terdampak dengan segala pandemi yang sedang terjadi, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam suami istri, dengan anak-anak, ataupun apapun yang menjadi persoalan atau tantangan di masa-masa ini. Mari tetap andalkan Tuhan, mari tetap percaya penuh, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala ketakutanmu, serahkan segala pergumulanmu. Terus hidup dekat, bertanya kepada Tuhan, karena dari situlah bagaimana kita menerima satu kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ada sebuah, kalau tadi sudah terungkap be careful-nya, apa yang harus kita kerjakan, poin-poin yang ada, Anda juga bisa lihat dari layar monitor yang ada ya. Nah, sekarang hipotesisnya, kita coba cari sesuatu rumusan-rumusannya ya. Yang pertama dikatakan sebagai kerohanian sering tergantung dengan kondisi dari hati. Nah, kalau kerohanian tergantung dari hati, dari kondisi hati, maka mari kita jaga kondisi hati kita. Pada waktu ada orang mengatakan, wah saya sedang bad mood, hati saya sedang kacau balau, maka kerohaniannya mulai turun, mulai demi pelan-pelan mulai pudar semangatnya kepada Tuhan. Tetapi oleh karena itu mari jaga hati kita, jaga kondisi hati kita. Beberapa waktu yang lalu juga pernah saya sampaikan bagaimana kita hidup dalam satu keseriusan atau hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama terus menjaga kondisi hati kita, sehingga kerohanian kita benar-benar memiliki sebuah kerohanian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, dalam Amsal 4 ayat 23 sering sekali dikatakan oleh hamba Tuhan, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Firman-Nya mengingatkan kita selalu, mari kita jaga hati kita. Dan juga hipotesis yang kedua adalah kerohanian sering terjebak dalam keinginan manusia. Pada waktu keinginan manusia meningkat, pada waktu keinginan manusia mendominasi, pada waktu keinginan manusia membuat semuanya seakan-akan itu mendesak untuk terjadi sesuatu oleh karena kehendak manusia. Yang perlu diperhatikan adalah apakah keinginan manusia itu adalah juga keinginan Tuhan. Ya kan, bukan berarti bahwa pada waktu keinginan manusia, keinginan kita ada lalu menggantikan keinginan Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Bagaimana keinginan manusia yang sepadan dengan keinginan Tuhan. Ya, kita yang harus menyelaraskan, kita harus berpadanan dengan keinginan Tuhan, sehingga kita ada dalam kehendak Tuhan, sehingga kerohanian kita tidak menjadi kerohanian yang turun, yang ada dalam satu kemunduran oleh hanya karena keinginan manusia. Hipotesis yang berikutnya adalah kerohanian mundur karena sewaktu berhitung banyak kehendak manusia yang tidak terjadi karena tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya, berkaitan dengan yang kedua tadi, pada waktu kita menghitung-hitung, kok seakan-akan nggak ada kehendak Tuhan, kok seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan, kok seakan-akan tidak ada sesuatu yang baik yang dari Tuhan di masa-masa ini yang saya rasakan. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari coba benar-benar renungkan, coba benar-benar masuk dalam satu dekat dengan Tuhan, dan
nikmati satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di saat-saat ini bagaimana kita melihat kemurahan Tuhan, bagaimana kita melihat belas kasihan Tuhan yang akan tercurah bagi setiap orang-orang yang selalu hidup dekat dengan Tuhan. Karena itu kerohanian Anda dan kerohanian saya jangan mundur, tetapi kita harus tetap ada dalam satu posisi kerohanian yang terus boleh naik di dalam Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir dikatakan kerohanian sering diukur karena kondisi kehidupan sedang tidak mau kompromi dengan saya, ya, dengan aku, dengan ego. Dan pada waktu kerohanian kita mulai mundur atau kerohanian kita sudah mulai tidak ada satu kerohanian yang mungkin menyala-nyala dalam Tuhan, mungkin malas untuk melakukan segala sesuatu dengan kerohanian yang bertumbuh dalam karakter Kristus, maka biasanya karena ada satu frustasi bahwa kok tidak seperti yang saya atau yang saya harapkan, yang saya inginkan, yang saya dambakan, yang saya yang saya pokoknya semuanya egosentris, sehingga akhirnya kerohaniannya ya udahlah kalau begitu saya nggak akan semangat, saya nggak akan sungguh-sungguh dan segala macam. Nah, ini yang kadang-kala terjadi. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Kita tahu bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan, seperti Musa yang selalu hidup dekat dengan Tuhan karena dia tahu bahwa hidupnya itu hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan. Pada waktu kita meningkatkan kerohanian kita, jangan mundur, sehingga kita akan selalu menikmati apa yang dikatakan dengan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Itu hipotesisnya. Lalu yang berikutnya adalah mari kita coba untuk membandingkan, comparison, bagaimana kemunduran rohani dan kemajuan rohani. Kalau kemunduran rohani dikatakan nikmat sekejap, ya, pada waktu tadi bangsa Israel mulai minta patung tuangan, membuat berhala, dan mereka seakan-akan sudah mendapatkan Tuhan atau sudah mendapatkan Ilah, sudah mendapatkan Allah. Tetapi pada saat Musa tahu itu dan Tuhan marah, dan akhirnya semuanya hancur sia-sia, ya. Dan kalau kemajuan rohani, maka akan ada sebuah berkat yang dapat dirasakan, itu yang kekal selamanya. Kita akan rasakan bagaimana pada waktu kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita melekat dengan Tuhan, bagaimana kita hidup dalam hadirat Tuhan. Maka di situ kita akan menikmati persekutuan yang selalu mengalirkan aliran-aliran air hidup untuk menyegarkan kehidupan kita, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru, menguatkan tulang-tulang yang kering, menguatkan pengharapan kita dalam Kristus, hingga kita setiap hari penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan satu kemenangan lepas kemenangan yang senantiasa kita akan rasakan. Amin. Nah, juga yang kedua dikatakan lebih sering hanya menyenangkan diri sendiri atau orang lain, karena hanya untuk aku tadi, karena hanya untuk saya tadi, maka semuanya dia kerjakan tanpa minta petunjuk dari Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Atau juga kadang. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua dikatakan lebih sering hanya menyenangkan diri sendiri atau orang lain. Kalau dalam kemajuan rohani, itu yang dicari adalah perkenanan Allah. Ya, ada berbeda sekali bagaimana bahwa orang-orang yang mundur kerohaniannya itu kadang-kala hanya sering mengikuti kehendaknya sendiri, mengikuti keinginannya sendiri, sehingga seperti bangsa Israel tadi yang bersukaria, yang seakan-akan sudah menerima ilah atau Allah yang menggantikan Tuhan tadi, sehingga akhirnya mereka bersukaria hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Harun juga untuk menyenangkan bangsa Israel atau menyenangkan orang lain, maka dia juga menyetujui atau membuat patung tuangan tersebut. Tetapi kalau orang-orang yang selalu maju dalam kerohaniannya adalah orang-orang yang selalu hidup dalam perkenanan Allah. Jadi mari kejar hal itu, mari kejar untuk hidup dalam perkenanan Allah. Seperti Musa yang selalu hidup dalam perkenanan Allah, maka dia selalu menerima belas kasihan daripada Tuhan, dia selalu menerima kemurahan hati Tuhan, dia selalu menerima apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap langkah hidupnya untuk memimpin bangsa Israel dan juga untuk kehidupannya. Bagaimana perkenanan Allah
selalu ada dalam kehidupan Musa. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu hidup dalam perkenanan Allah. Amin. Kita hidup dalam hati yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup dalam satu sikap tindakan hidup kita, perkataan dan perbuatan semua yang kita kerjakan adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga dikatakan lebih rindu hal-hal hawa nafsu kedagingan. Kalau kemajuan rohani, lebih rindu hal-hal kerohanian. Nah, di saat-saat pandemi ini, apa yang sedang kita rindukan, apa yang sedang kita ingin capai, apa yang senantiasa ada dalam pemikiran kita, dalam kerinduan kita di dalam masa-masa pandemi ini. Mari kita senantiasa rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan, itu selalu membawa satu hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Karena ada banyak waktu, mungkin aktivitas berkurang dan semua berkurang, mari kita semakin bergaul karib dengan Tuhan dalam firman-Nya, dalam doa-doa, dalam pujian penyembahan. Kita selalu hidup, selalu terkonek dengan Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya coba kita akan lihat Bapak Ibu, bagaimana bahwa akhirnya yang menjadi sebuah capaian dalam kehidupan kerohanian kita mencapai sebuah standar kerohanian yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, renungan kita pagi hari ini atau saat ini, bagaimana kita be careful dengan kerohanian kita, dengan spiritual kita. Kita selalu jaga, kita selalu waspada sehingga kerohanian kita tidak dibobol atau tidak terbongkar atau bahkan tidak hancur karena masa-masa yang saat ini sedang terjadi. Tetapi gunakan masa-masa saat seperti ini yang sedang terjadi menjadi sebuah pacuan untuk kerohanian kita terus maju, untuk kerohanian kita terus kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang akan menerima belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, tantangan dalam hidup Anda, kalau Anda mampu untuk menjaga spiritual Anda, yaitu spiritual yang berkenan di hadapan Tuhan, spiritual yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, maka kerohanian kita akan menjadi sebuah kerohanian yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat buat diri sendiri, memuliakan nama Tuhan. Dan kerohanian ini adalah kerohanian yang selalu kita jaga setiap hari. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, karena ada firman-Nya yang menjamin, ada Tuhan yang selalu menyertai, karena Dia adalah Allah Immanuel, karena Dia adalah Tuhan yang selalu beserta di dalam setiap kehidupan kita, memberikan belas kasihan-Nya, memberikan kemurahan hati-Nya. Mari, masih ada mujizat, masih ada kemenangan, masih ada kemuliaan Tuhan yang akan senantiasa kita capai kalau kita selalu hidup dalam satu kehidupan. Minta petunjuk dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta hidup yang selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari usahakan, perjuangkan hal itu, sehingga kita adalah menjadi bagian orang-orang yang ada dalam kerohanian yang terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama satu dalam doa untuk boleh meresponi kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuat kuasa-Mu mengalir dan mengurapi setiap kami. Anugerah Tuhan terus akan bekerja sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang terus kami boleh tata, yang kami terus boleh bangun dalam kerohanian yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kau mengurapi seluruh jemaat Tuhan, mengurapi seluruh umat Tuhan yang mendengarkan akan ibadah ini Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi kondisi kerohanian mereka saat ini, mungkin saat ini mereka sedang dalam satu keadaan kerohanian yang mulai mundur atau mulai tertati-tati. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan tahu setiap hati mereka, tilik mereka, jamah mereka. Dalam kuasa Tuhan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat Tuhan terus akan menaungi hidup mereka. Mereka yang cari cara, cari jalan keluar, Tuhan jamah, Tuhan biarlah mengalirkan kuasa-Mu mengalir dalam hidup mereka, sehingga mereka selalu mencari Engkau
Engkau Tuhan. Mereka selalu hidup dengan hati yang tulus, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hanya keinginan dan kehendak Tuhan saja yang terjadi di setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan, hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, memberkati dalam kekuatan kesehatan yang mereka dapatkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan, kemenangan Tuhan senantiasa terjadi, memberkati setiap keluarga demi keluarga juga dalam pengurapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kuat kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan tanda ucapan syukur kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara boleh mempersiapkan persembahan saudara yang terbaik, dan saudara boleh berikan atau transfer ke rekening gereja yang ada di layar di depan saudara yang ditampilkan oleh multimedia, dan kita akan mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya sekali lagi kita mengatakan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati setiap apa yang saudara tabur. Saya percaya berkat Tuhan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah. Meskipun masih secara online, kami tetap percaya bahwa hadirat-Mu menguasai dan memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu terus akan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan, bahkan yang melayani dan mengurapi hidup mereka, memberkati setiap langkah hidup mereka di dalam kemenangan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Memberkati setiap apa yang menjadi pergumulan mereka dalam kasih karunia-Mu, dalam kasih setia Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup mereka dengan keberhasilan yang daripada Tuhan, kekuatan kesehatan yang baru senantiasa menyertai. Demikian juga dalam seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama menyaksikan akan ibadah ini, kami percaya Tuhan melawat hidup mereka dan memberkati setiap hidup mereka. Lumbung-lumbung mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga mereka ditambahkan dengan kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Hidup mereka adalah hidup yang akan senantiasa ada dalam tangan Tuhan, yang dipelihara dengan secara ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan mari jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, terima berkat Tuhan, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau tetap setia mulai hari ini sampai selama-lamanya, dan biarlah imanmu tetap dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pengharapanmu adalah pengharapan yang tidak pernah pudar mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin.